Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak-anak MPK 3 bersama Bapak dengan mata pelajaran dasar-dasar perpajakan. Perlu kalian ketahui bahwa perpajakan dasar-dasarnya adalah satu, kalian mesti memahami kompetensi apa aja yang harus kalian kuasai. Di antaranya kompetensi inti. Kalian sudah melihat bahwa kita sama-sama sudah mempunyai buku dari sekolahan, yaitu tentang administrasi perpajakan, buku yang ini. Baik, di sini di bab 1 halaman 5 ada target yang harus kalian capai. Di antaranya memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa melaksanakan atau menghitung jenis pajak apa yang berlaku bagi perdagangan, bagi instansi pemerintah, pajak pembelian, pajak penghasilan, pajak gaji, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita kupas satu persatu. Baik, supaya waktunya efektif, di dalam video Bapak ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan sudah terkonsep pada halaman 5 dan halaman 6 bahwa pajak itu suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Kita warga negara Indonesia wajib dan dipaksa untuk membayar pajak. Kewajiban bagi setiap warga negara karena uang dari hasil pajak pun digunakan untuk membiayai negara dan digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan orang banyak. Contoh, pajak bisa dipakai buat membangun negara, membangun diantaranya membangun jalan, membangun pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Itu semuanya berasal dari pajak yang kita bayarkan. Di sini berbagai macam definisi pajak, sangat banyak sekali. Boleh kalian baca dan pahami satu persatu di halaman 6. Di antaranya pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa pajak adalah kontribusi kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi kita yang wajib pajak atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini jelas bahwa tujuan kita membayar pajak adalah buat kemakmuran kita sendiri, buat kemakmuran masyarakat negara Republik Indonesia. Kemudian ada definisi berdasarkan Prof. R. Sunitro sama Prof. Andriani. Kalau menurut para ahli pajak, mereka menyimpulkan bahwa pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang dengan aturan pelaksanaan yang bersifat dipaksakan. Tadi Bapak sudah bilang bahwa pajak itu harus dipaksakan secara pembayarannya. B. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Kemudian yang C. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah. Swasta memungut pajak, pemerintah atau sipil pemerintah daerah sama memungut pajak. Pada intinya pajak harus dipungut oleh setiap warga negara yang sudah mempunyai nilai wajib pajak. Kemudian pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintahan, yaitu bila dari pemasukannya yang masih terdapat surplus atau keuntungan dipergunakan untuk membiayai public investment. Kemudian di halaman 7 kalian bisa baca tentang jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Negara Republik Indonesia. Pajak yang paling populer di antaranya satu, PPh. Apa itu PPh? PPh adalah pajak penghasilan. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah bekerja, sudah 17 tahun ke atas, sudah punya KTP, sudah punya NPWP, maka kalian juga sudah wajib membayar pajak. Disebut dengan pajak penghasilan atau namanya adalah PPh. Apa itu PPh? PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atas beban atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
ya. Kemudian ada satu lagi namanya pajak pertambahan nilai yang disingkat dengan PPN. PPN itu tarifnya 10%. Misalkan kalian itu mau punya toko atau enggak kalian punya perusahaan 50 juta belanja. Nah, 50 juta dari 10%-nya itu buat membayar pajak pertambahan nilai. Kemana? Pajak tersebut akan disalurkan oleh negara dan dibayarkan kepada negara. Apa itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak tuh. Konsumsi barang kena pajak artinya ketika kalian mau membayarkan pajak senilai 50 juta, maka akan dikenai pajak namanya pajak PPN sebesar 10%. Untuk nanti menghitungnya akan kita praktekkan bersama di lain kesempatan ya. Baik, yang ketiga adalah pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM disingkatnya ya. Tujuan dari PPNBM ini adalah yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, bukan barang kebutuhan pokok, beras, gula dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi ini barang-barang yang tergolong mewah. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Kemudian pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Ya, ingat, berpenghasilan tinggi. Kalau misalkan standar aja itu tidak harus diwajibkan untuk membayar PPNBM. Kemudian barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kepemilikan. Kemudian apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan atau moral kesehatan serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian ada bea materai atau bea cukai. Nah, bea materai adalah jenis pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kemudian kwitansi pembayaran, surat berharga dan lain sebagainya. Kemudian ada PBB. Nah, PBB ini yang sama orang tua kalian dibayarkan, yaitu pajak rumah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Jadi PBB itu membayar rumah yang kita tempati, tanah yang kita miliki, itu maksudnya ke PBB. Kemana PBB dibayarkan? Bisa ke kantor pajak, bisa ke dinas pendapatan daerah dan lain sebagainya yang bekerja dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bank juga sekarang sudah bisa membayar pajak. Jadi membayar pajak itu lebih mudah, apalagi dengan sekarang media sosial, aplikasi dan sebagainya, kita tinggal punya kuota, tinggal di mana aja kita bisa membayarkan pajak. Kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, ini sama juga ya untuk pajak kita yang memiliki tanah. Tanah harus dikenai pajak. Kemudian ada pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah baik provinsi maupun kota atau kabupaten. Nah, kemarin tentang kota ataupun kabupaten Bapak sudah menjelaskan di mata pelajaran yang lain di akuntansi instansi pemerintah, apa itu pemerintah kabupaten, apa itu pemerintahan kota. Mana buat pajak kabupaten, mana buat pajak kota, mana buat pajak provinsi, dan mana buat pajak nasional atau pajak pusat. Baik, untuk pajak provinsi ada 4. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Mobil, motor itu kena pajak. Pernah nggak kalian bayar pajak motor? Nah, kalau kalian pernah bayar pajak motor, itu masuk ke dalam pajaknya provinsi. Baik, kemudian ada bea balik nama kendaraan motor. Misalkan kalian beli motor second, mau dibalik namakan. Nah, itu namanya kita bayar pajaknya ke pajak provinsi. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kalau kalian beli ke Pertamina, beli ke pom bensin, beli ke Pertamina dan sebagainya, itu kita sudah dikenakan pajak. Kemudian pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Nah, ini yang kedua adalah pajak yang buat kabupaten atau kota. Kalau kalian tinggal di kota, berarti pajak yang kalian bayar adalah ke daerah kalian, ke kota. Tapi kalau kalian tinggal di kabupaten, semacam di Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan, itu kalian akan membangun Kabupaten Bekasi berdasarkan pajak yang kalian bayarkan. 1. Pajak hotel.
Pajak hotel itu kena pajak. Dimana kalian nggak berasa. Ketika kalian nginep di hotel itu akan otomatis dihitung oleh orang hotel. Untuk pajak hotelnya berapa, untuk pajak murninya berapa, pembayaran murninya berapa. Nanti akan diakumulasi, maka yang kalian bayar per malam, per hari itu sudah termasuk ke dalam membayar pajak hotel. Kemudian pajak restoran. Pajak restoran ini pajak yang berada di kabupaten atau kota yang kalian tinggal. Misalkan Bapak ini di Kabupaten Bekasi, ketika Bapak jalan-jalan ke kota Bogor, kalau enggak ke Kabupaten Bogor, kalau enggak ke kota Bandung, ke provinsi atau ke Jakarta, maka ketika Bapak makan di restoran dan restoran tersebut sudah memungut pajak, otomatis Bapak akan membayarkan pajak. Berapa persen? 10%. Dari mana Bapak tahu bahwa itu sudah membayar pajak? Nanti di struknya, di list bayarnya itu akan tertera bahwa makanan, minuman di sini sudah dibayarkan pajaknya 10% ya. Nah itu. Jadi kalau kalian mau jajan, kalau mau membangun Kabupaten Bekasi, sebaiknya kalian jajannya di Bekasi. Kalau misalkan ke kota kabupaten, itu nanti pajaknya buat orang kabupaten. Nah, tapi kan nggak mungkin juga. Masa udah jalan-jalan ke Bogor, ke Tangerang, kemana, ke Bandung, masa nggak jajan kan sebagainya. Nah, tidak semua restoran yang dikenakan pajak. Jadi restoran atau rumah makan yang dikenakan pajak adalah rumah makan yang sudah dipungut pajaknya berdasarkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing. Kemudian pajak hiburan. Nah, hiburan juga sama ada pajaknya. Ketika kalian nonton bioskop, ketika kalian nonton semacam atraksi, kalau enggak semacam ada live musik seperti itu sudah termasuk ke dalam pajak juga. Pajak reklame. Tahu reklame apa itu? Reklame itu iklan. Ketika kalian menjadi seorang pengusaha dan ingin beriklan, nanti kalian akan kena pajak. Nah, itu namanya pajak reklame atau pajak iklan. Kemudian ada pajak penerangan jalan, disebut dengan PPJ. Apa itu PPJ? Pajak penerangan jalan berdasarkan tarif listrik. Listrik di Kabupaten Bekasi sendiri ada Bekasi Power, ada PLN, ada Listrindo. Nah, listrik yang kita pakai di rumah-rumah, di jalan-jalan itu ada pajaknya sebesar 1,5% sampai 2%. Buat apa itu yang PPJ-nya itu? Buat lampu-lampu yang ada di jalan. Nah, lampu-lampu yang ada di jalan itu dibayarkan oleh pajak yang kita bayarkan, semacam itu ya. Kemudian pajak pengambilan barang galian golongan C. Kemudian ada pajak parkir atau retribusi ya. Kemudian ada fungsi pajak. Kalian bisa baca di halaman 8 bahwa 1, 2 ada 4 fungsi pajak. Sebenarnya banyak. Ketika kalian bisa mencari informasi di media sosial, di googling dan lain sebagainya, klik fungsi pajak akan lebih banyak. Kalau misalkan di sini kalian susah mengerti, namanya juga materi, itu akan sama. Silahkan kalian googling, mencari fungsi pajak yang bisa kalian cermati, bisa kalian serap, sehingga kalian mudah ingat ya. Fungsi pajak yang sudah tadi Bapak sampaikan bahwa sebagai fungsi anggaran atau budgeting. Kenapa disebut sebagai fungsi anggaran? Sebab pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh yang kalian rasakan adalah sekarang jalan-jalan lingkungan, kemudian drainase air, kemudian turap dan lain sebagainya itu modalnya dari pemerintah. Pemerintah dari mana? Itu dari pajak yang kita bayarkan, baik itu industri swasta ataupun pajak-pajak orang-orang yang bekerja ya. Jadi jalan bagus, jalan lingkungan ini kok jadi bagus, dari mana dananya? Nah, itu dari pajak-pajak yang kalian bayar, yang kalian ibu bapak bayar ya. Kemudian fungsi mengatur, reguler ya. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pajak ya. Kemudian fungsi stabilitas dengan adanya pajak bisa menyeimbangkan. Kemudian fungsi redistribusi pendapatan ya. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum yang berhubungan dengan pembangunan negara. Kemudian nomor 3 adalah karakteristik pajak. Bisa kalian baca ya, karakteristik pajak.
Kemudian ada jenis-jenis pajak yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pajak itu dibagi menjadi menurut golongannya. Menurut golongannya ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang tadi yang Bapak sudah jelaskan. Kemudian pajak menurut sifatnya, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif apa? Pajak subjektif contohnya pajak penghasilan atau PPh. Kemudian pajak pajak objektif apa? Pajak pertambahan nilai PPN dan PPh. Kemudian menurut pemungut dan pengelolaannya, ada pajak pusat, pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang kita bayarkan buat nanti retribusinya ke pusat, sama pajak daerah semacam restoran dan sebagainya yang tadi itu pajak kembali ke kota atau kabupaten. Kemudian pembagian hukum pajak ada hukum pajak material dan hukum pajak formal. Tarif pajak. Nah, ini tarif pajak ini yang akan kita nanti praktekkan, nanti akan Bapak ajarkan bagaimana cara menghitung pajak secara teori, ya. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari Bapak. Kalian harus tetap membaca dasar-dasar pajak dulu supaya ke depan kalian hafal. Kalian harus menguasai dasar-dasar pajak dulu supaya ke depan itu lebih mendalam tentang pajak, dasarnya sudah kuat, ya. Buku ini sangat simpel, jadi Bapak sarankan kalian bisa untuk googling banyak PPT atau PowerPoint di Google yang berhubungan dengan pajak sehingga bisa membantu kalian untuk lebih memahami. Ya, penjelasan Bapak hanya singkat tapi kalian bisa baca sendiri. Kenapa pajak harus dimengerti? Sebab namanya kehidupan di suatu negara kalian wajib membayar pajak. Siapa tahu kalian nanti menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai swasta dan ditempatkan di tempat akunting yang sebagiannya perpajakan, tugas kalian membayar pajak. Kalau kalian bisa menghitung pajak, kalian sudah aman, enak kerjanya, ya. Jadi tinggal mensinkronisasikan. Baik, nanti ini ada di halaman 10 ada latihan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pertemuan berikutnya nanti bisa dikumpulkan, diisi di kertas lembar. Jangan lupa tulis nama dan kelas serta tanggal tugas, nanti akan Bapak masukkan ke dalam rekapan nilai harian. Kemudian namanya juga kalian orang akuntansi, orang yang mempelajari akuntansi, MPK, perkantoran dan sebagainya. Jadi dalam menghitung pajak, tulis menulis administrasi itu harus rapih dan harus bagus tulisannya. Sebab kenapa? Ketika kalian jadi sekretaris direktur misalkan, atau nggak sekretaris manajer, dimana kalau tulisannya jelek nggak bisa kebaca, ya susah. Ketika kalian tulisannya bagus, bisa kebaca dan kalian pinter, bisa memahami pekerjaan, itu akan atasan kalian akan lebih senang. Baik, penjelasan Bapak segitu aja, nanti bisa disambung di sesi yang berikutnya. Bapak tutup dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.